Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Semangat banget nih Bapak Habib nih. Karena aku ada jargon, Al. Kamu lupakah jargonku? Semangat membara. Wah, oh iya itu tuh. Nih ya, kalau kalian tahu nih ya, kalau kalian itu sekelas sama saya, Habib itu selain jadi ketua itu sebagai motivator di kelas. Wih, Itu ketika kita di kelas nih lagi ngedown, lagi apa ya, pikiran, lagi males, itu pasti Habib langsung mengeluarkan jargon ya, semangat membara. Wih, dengan hati yang bergebu-gebu. Dia mau jadi apa ya, udah jadi cerminan dari Habib. Mungkin Masya Allah. kita lulus, kita sudah menempuh apa ya, menempuh kehidupan sendiri-sendiri, itu kita bakal merindukan jargon itu ya. Salah, kita menjadi teman sampai surga lah. Amin Tuhan. Oke. Habib Syukurin. enggak, Terima kasih pujiannya Bapak Alto. kakak Habib ini nggak cuma memikirkan hanya pendidikan pribadinya atau tidak memikirkan urusan pribadi, dia juga itu selalu memikirkan kabar teman-teman. Wih, Kadang dia tuh yang paling rindu sama kelas gitu kan, yang paling apa ya, ayo nih, aneh rindu nih sama kalian, ayo kita gathering. Cuma hanya beberapa orang yang berarti yang ikut ya. iya sih. Aduh, ini jadi nggak kemana-mana. Ya udah, kalau kita kan yang ngobrol santai ya. Iya, santai aja. Ngobrol santai. Ini nggak apa-apa kan, Pis? Ini di sana tuh berarti jam 10 kurang seperempatan ya? Ya, sudah mau jam 11. Oh ya, jam 11 kurang seperempatan. Wah, ini emang di kita, saya di Pulau Jawa dan habis itu Kalimantan, Bre. ya, kita beda server. Kita beda server ya, aduh. Tidak menghalangi lah, tidak menghalangi. Oh iya betul ya, itu kita bersyukur juga nih kepada para penemu jaringan, para penemu HP nih. Karena jarak itu kita nggak akan pernah mengenal jarak ya, walau kita tidak bisa bersentuhan secara fisik, tapi kita bisa melihat wajah teman-teman kita, terus kita bisa mendengar suaranya, bisa mengambil manfaat dari ilmu yang disampaikan. Masih banyak nih para penemu. Oh ya nih, tapi sebelum mulai nih, kan kita kan pembahasannya sekarang itu apa sih? Ini kita Altom nanti akan membahas mengenai fungsi zakat dan wakaf dalam ekonomi mikro Islam. Kita kalau mendengar zakat itu pasti langsung kepikiran, wah sudah bulan Ramadan nih, pasti gitu. Nah, tapi aneh, karena tipenya santuy tapi nggak santai banget, jadi kita ngobrol santai aja dulu ya. Iya, siap. Oke. Karena kita bermain durasi. Kita bermain durasi juga nih. Iya. Ini menurut gimana nih menurut ente nih tentang berita-berita yang baru-baru ini yang hangat? Ngerti kan maksudnya? Yang mana tuh? Kak agak lupa nih. Iya, pesawat itu, yang pesawat. Dan ya kita turut berduka cita ya tentang itu ya, tragedi atau cobaan atau musibah juga. Iya betul. Jatuhnya pesawat Sriwijaya Air ya, Masya Allah. Itu sudah takdirnya Allah bagi keluarga korban pesawat Sriwijaya Air. Mudah-mudahan diberi ketabahan, diikhlaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sih. Amin ya Allah. Semoga bagi korban itu amalnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diampuni segala dosa-dosanya ya. Wah, sedih juga ya itu, padahal mereka tuh mungkin ada yang mau pulang kampung, kan ada yang mau ke saudara, tapi ajalnya sudah ditentukan ya, ada yang bisa sudah takdir. Kita jangan bersih, kita harus bahas zakat dan semangat. Ini ya langsung aja ya. Ini Altom ini mau menyampaikan sedikit tentang fungsi zakat itu apa sih dan wakaf dalam ekonomi mikro Islam. Ayo Altom jelaskan. Insya Allah teman-teman nggak akan bosan dengarkan penjelasan dari Altom. Oke, langsung Al. Amin. Enggak, mungkin bukan bosan ya, mungkin ilmu udah tahu lah, karena Ani juga cuma sebatas tahu dasar lah ya. Kalau surat ayat-ayat Al-Quran gitu Ani nggak apa, paling cuma tahu ayat-ayat doang. Al-Imran ayat 30, Al-Baqarah ayat berapa tadi habis? Lupa nih. Al-Baqarah 275. 275 ya kan. Nah, jadi zakat itu kan satu hal yang wajib ya dalam rukun Islam ya. Ya kan? Syahadat, zakat, puasa, naik haji ya kan. Nah, ini zakat ini kan suatu amalan yang diajarkan oleh Rasul dan
kepada umatnya itu agar saling berbagi, saling perhatian lah ya sama saudara. Jadi zakatnya udah banyak ya. Salah satunya itu ada zakat fitrah. Jadi zakat fitrah ini yang paling populer lah ya. Karena diadakannya itu kan setiap bulan Ramadan ya. Ramadan itu zakat fitrah. Jadi zakat ini mengajarkan kita kepedulian, hablum minannasnya itu sangat kenceng lah ya. Karena dari sini kita sebagai muzaki kan yang memberikan zakat ya. Iya, itu betul. Umat muslim itu ketika memiliki harta yang lebih, itu tidak sepenuhnya harta tersebut milik dia semua. Karena ada sebagian harta yang ada di kita itu adalah milik saudara-saudara kita yang membutuhkan, seperti orang miskin, anak yatim piatu, terus kaum duafa dan sebagainya. Karena ketika kita memberikan zakat itu kita bisa terbebas dari siksa kubur, siksa neraka. Masya Allah banget ya. Yang jika dipikirkan bahwa zakat itu mengurangi harta kita, enggak. Zakat itu enggak mengurangi harta kita, justru itu adalah bentuk investasi kita terhadap akhirat. Betul, Fis? Betul sekali. Ya. Enggak sama sekali mengurangi, Mas. Iya, tidak mengurangi, karena Allah itu maha bijaksana lah, maha adil. Ketika kita mengeluarkan 5.000 yang dibalas malah 50.000, itu nggak untung ya. Malah nggak untung bagi kita. Mungkin yang imannya memang masih kurang, itu berpikirnya seperti itu. Mungkin kurang masa kita harus ngasih 5.000 ke orang lain, orang kita aja nggak kerja, nggak apa kan. Tapi ketika kita seorang Islam gitu, kita mengimani bahwa Allah itu adalah Tuhan, Allah itu maha adil, maha perkasa, maha kaya, maha membolak-balikan hati. Itu hal tersebut kita percaya bahwa apa yang telah kita keluarkan akan dikembalikan berlipat ganda, di dunia atau di akhirat kelak. Gitu. Betul sekali, Alto. Masya Allah, Alto. Mungkin lanjut ke pembahasan yang kedua tentang wakaf. Apa dong? Tentang wakaf ya. Wakaf ini menurut ente gimana, Pis? Wakaf itu sesuatu yang diberikan secara ikhlas tanpa suatu ikatan saudara, teman, ataupun kalau teman bisa saudara sih, ada keluarga gitu. Nah, gitu. Oh, jadi ini bahwa wakaf itu adalah pemberian lah ya, tanpa pamrih lah ya. Mungkin kalau seperti yang sudah kita pelajari ya, Pis, ya kan, karena kita juga adalah kader bisnis ekonomi syariah. Iya. Jadi ketika kita ingin berwakaf itu, tentunya apa yang kita ingin wakafkan itu jangan ada sengketa, ya kan? Harus clear, harus bersih. Misal tanah ini kita harus jelas, ini tanah milik kita, ada sertifikatnya, sudah lunas, tidak mengganggu batas tanah orang lain dan sebagainya. Karena kampus kita pun ini tanah wakaf ya, Pis ya? Iya, kita dari wakaf seorang warga ya. Nggak, kurang tahu juga saya dari mana. Iya. Betul kan. Bagaimana para yang memberikan wakaf pada kampus tercinta kita, kampus TCB, banyak orang yang belajar di situ, mengamalkan nilai-nilai Islam ya kan. Sesuai dengan tata krama, karena al-adab qabla al-ilmu. Iya, ada sebetulnya. Iya, ada sebelum ilmu tuh. Setahuan itu yang mewakafkan itu yang udah meninggal, terus semoga amal itu ngalir terus ya. Amin. Bayangin aja itu beratus ribu orang sih, maksudnya beribu-ribu orang belajar di situ, di tempat TCP itu, amalan-amalannya itu mengalir kepada si pemberi wakaf. Masya Allah banget ya, Bis ya. Iya, ini buat teman-teman semua nih ya, pesan dari saya itu, ketika kita memiliki harta itu, alangkah lebih baiknya itu kita mewakafkan di jalan Allah. Sebab wakaf itu juga adalah suatu investasi yang penting, amal jariah. Iya, ketika kita sudah meninggal, tetapi kita meninggalkan amalan jariah atau aset-aset jariah,
kayak wakaf dan sebagainya itu akan mengalir terus dengan harapan hal tersebut yang menyelamatkan kita di akhirat kelak gitu. Masya Allah, Altaf. Bagus sekali penjelasan dari Altaf, teman-teman. Kalian pasti tercengang nih. Itu tuh masih dasar. Belum ada apa-apanya itu belum sama Hafiz nih. Hafiz ilmunya tinggi banget. Amin. Kita sama-sama belajar. Amin. Oke, sudah 10 menit. Sudah 10 menit. Oke, mungkin kalau dari teman saya sih nggak ada sih kayaknya. Sudah lagi. Altaf. Iya. Masya Allah banget pokoknya Altaf mah. Masya Allah. Ente juga Hafiz, karena ilmu ente itu jauh lebih tinggi daripada Ane merasa. Dari mana, Masya Allah? Sama-sama kita menuntutnya lah. Insya kita bisa menggali lebih dalam mengenai ekonomi syariahnya. Amin. Oke, baik teman-teman, itu mungkin penjelasan mengenai peran zakat dan wakaf dalam ekonomi mikro Islam. Mungkin insya Allah teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang dari Altaf sampaikan tadi. Mungkin ada kekurangan, itu pasti ada kekurangan. Nanti mungkin teman-teman bisa sharing kepada kami bagaimana tentang ekonomi